I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you. Halo, perkenalkan nama saya Febina Ginting dengan NIM 15022236165 dari kelas KM 4610. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah teori komunikasi. Oke, jadi pembahasan teori akan kita mulai dengan teori standpoint. Lalu yang kedua adalah teori retorika. Selanjutnya dissonance cognitive theory, dan yang terakhir adalah teori technological determinants. Oke, kita buka dengan teori yang pertama, yaitu teori standpoint. Apa sih yang dimaksud dengan teori standpoint ini? Jadi, teori standpoint ini merupakan teori yang berfokus pada sudut pandang suatu individu berdasarkan dari kondisi dan pengalaman yang sesuai dengan si individu yang ia anggap benar, begitu. Teori ini pula pertama kali dipelopori oleh filsuf yang berasal dari Jerman pada tahun 1807. Oke, untuk lebih mendalamin lagi si teori standpoint ini, kita bisa melihat gambar ini terlebih dahulu. Nah, di gambar yang berjudul Pria Buta dan Seekor Gajah tadi, kita bisa mengambil suatu makna. Apa sih makna yang bisa kita ambil dari gambar tadi? Jadi, gambar ini tuh berisi tentang bagaimana beberapa orang memandang suatu hal berdasarkan sudut pandangnya masing-masing, berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Seperti pada gambar yang memperlihatkan beberapa pria buta. Jadi pria buta ini mendeskripsikan si gajah sebagai apa yang mereka pegang. Mereka tidak bisa melihat gajah itu secara keseluruhan, jadi mereka hanya bisa menggambarkan si gajah dengan pengalaman mereka memegang si gajah tadi, begitu. Nah, setelah kita tahu makna dari si foto tadi, jadi kita dapat mengambil kesimpulan kalau standpoint teori itu merupakan cara setiap orang memandang berdasarkan pengalaman yang mereka alami, berdasarkan kondisi mereka berada. Oke, kita lanjut ke teori berikutnya. Teori retorika. Apa sih teori retorika itu? Jadi, teori retorika itu merupakan teori yang mengatur seni dalam berbicara. Seni yang dimaksud itu adalah seni yang mengatur komposisi kata, kemudian cara menyampaikan atau mengajak orang lain agar orang lain lebih mudah memahami dan menerima serta terkesan atas apa yang kita ucapkan. Agar lebih mudah memahami teori ini, kita bisa lihat foto berikut. Nah, setelah lihat foto tadi, kita bisa lihat ada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang sedang berpidato. Jadi, pidato Bapak Joko Widodo dalam hal ini sebagai seni berbicara. Pidato tersebut sebagai komunikasi verbal atau bahasa lisan. Bapak Joko Widodo sebagai pembicara mampu untuk mempengaruhi halayaknya. Ia piawai dalam permainan kata-kata sehingga mampu untuk menumbuhkan rasa optimisme bagi para pendukungnya. Retorika ini juga dapat diartikan sebagai penyampaian pikiran pembicara pada para pendengarnya dengan berbagai gaya seperti bagaimana cara berbicara atau cara bertutur. Retorika bisa diartikan sebagai pemekaran bakat tertinggi manusia lewat bahasa, sebuah kemampuan untuk berkomunikasi. Dalam hal ini, Bapak Joko Widodo mempunyai bakat pemimpin untuk memberikan wawasan dan kepercayaan kepada publik bahwa ia memang berbakat dan berretorika. Ia juga pandai mengatur kata-kata sehingga mudah dipahami. Hal ini membuat Bapak Joko Widodo berhasil menjadi pembicara dan mampu merebut kepercayaan dari halayaknya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya ada dissonance cognitive theory. Apa sih teori ini? Nah, teori ini tuh merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap,
pemikiran, dan perilaku dirinya sendiri yang tidak konsisten dan saling bertentangan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa lihat foto berikut ini. Nah, di foto tadi bisa kita lihat ada satu orang yang ingin diet, tapi di sisi lain dia juga ingin makan. Jadi dia punya keinginan yang berbeda, yang bertentangan di dalam satu waktu. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan dissonance kognitif teori, yang mana terdapat ketidakkonsistenan atau ketidaknyamanan di dalam pikiran seseorang yang memiliki dua pernyataan yang saling berlawanan, lalu diungkapkan secara bersamaan dalam satu waktu. Oke, mari kita lanjut ke teori yang terakhir adalah teori determinasi komunikasi. Oke, yang terakhir adalah teori determinasi komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan teori determinasi? Jadi, teori determinasi ini merupakan teori yang menjelaskan tentang peran media dan proses komunikasinya yang mempengaruhi persepsi, perasaan, emosi, dan nilai manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat foto berikut ini. Nah, di foto tadi kita bisa lihat bentuk perubahan cara berkomunikasi dan cara bermedia dari dulu hingga sekarang. Jadi, teori ini tuh ngejelasin gimana teknologi dapat merubah cara interaksi manusia, cara berkomunikasi manusia. Jadi, di dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai cara berkomunikasi akan membentuk pola keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu, cara berpikir, berperilaku dalam bermasyarakat, dan teknologi ini pada akhirnya mengarahkan manusia untuk berpindah dari satu abad teknologi ke abad lainnya. Oke, baiklah, mungkin itu saja beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Febina Ginting, terima kasih telah menyaksikan video ini. Bye-bye.